Baik, untuk pertemuan hari ini kita mau membahas tentang, integral fungsi yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. Kalau sebelumnya, kan kita sudah mengetahui ya bahwa, anti turunan dari fungsi sinus itu adalah minus cos betul ya? Anti turunan dari fungsi sinus X adalah minus cos X, kemudian anti turunan dari cos X adalah sin X, nanti bisa dibuat generalisasinya gitu ya. Kemudian, apalagi yang kita tahu? Oke, anti turunan dari fungsi tangen, yaitu, perlu kita tuliskan dulu menjadi, sin X per cos X, kemudian kita lakukan pemisalan bahwa U-nya itu sama dengan cos X dan nanti hasil anti turunannya menjadi negatif ln mutlak cos X, ya, plus C. Terus apalagi yang udah kita tahu? Oke, mungkin kita bisa memanfaatkan, apa namanya, aturan pangkat yang diperumum gitu ya, untuk menyelesaikan beberapa bentuk fungsi yang terkait dengan, fungsi trigonometri. Oke, sebelumnya mungkin saya perlu buka tempat coret-coretnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini bedanya apa gitu dengan yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, yang hari ini adalah, kita mau melihat bentuk-bentuk fungsi lain yang mungkin sebelumnya tuh nggak bisa kita selesaikan dengan, mmm, misalnya aturan pangkat gitu ya secara langsung, tapi semuanya mengandung bentuk fungsi trigonometri. Nah, contohnya gimana? Ali belum masuk ya? Oke. Maaf, barusan Ali kirim pesan ke saya. Kirain udah masuk juga. Oke, saya share screen dulu ya. Apa ini? Share screen. Ya, jadi kalau sebelumnya ini sudah muncul tampilan open board. Saya sudah, Bu. Oke. Ibu. Nah, sebelumnya udah kita tahu apa aja. Ini ya, integral dari sin U DU. Ini sama dengan min cos U. Terus integral dari cos U DU ini menjadi sin U. Terus apalagi yang kita tahu? Integral dari tangen X ya. Tangen U DU ini menjadi negatif ln mutlak cos U. Plus C, apalagi ya yang kita tahu? Oh, kalau turunan dari tangen apa ya? Ada yang ingat turunan dari tangen apa ya? Sekant kuadrat X bukan, Ibu? Ya, betul. Sekant kuadrat munculnya dari mana ini? Kalau ini sin X dibagi cos X, berarti turunannya ini sebagai U, ini sebagai V. Kan turunannya jadi U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat ya. U aksennya jadi apa? Jadi cos X kali cos X dikurangi bentar, apa? Sin X. Sin X kalikan min sin X ya.
dibagi dengan cos kuadrat. Jadi ini teh cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Ini kan menjadi 1 ya atasnya sebagai identitas trigonometri dibagi cos kuadrat X. Hasilnya menjadi secant kuadrat X. Nah, kalau kita punya turunan ini, balikannya kita bisa tahu ya. Yaitu integral dari secant kuadrat X. Oh, kita langsung pakai bentuk generalisasinya aja. Ini menjadi tangan U. Apalagi yang kita tahu, kayaknya udah ya. Karena kosinus dan kotangen perlu nggak ya? Bentar, lupa saya. Kalau yang berkaitan dengan kotangen, oke. Bentar ya, intip dulu dari contekan. Oh ya, dengan cara yang sama seperti mencari antiturunan dari secant kuadrat, kita punya turunan dari kotangen. Turunan dari kotangen apa ya? Bisa kita pakai seperti ini juga kan ya, karena kotangen itu kan cos X per sin X. Sehingga turunannya menjadi kosekant kuadrat. Sorry, minus kosekant kuadrat. Ya, dan kebalikannya integral dari kosekant kuadrat ini menjadi negatif kotangen X. Pakai U ya, biar sekalian. Kotangen U plus C. Kemudian, oh ya, karena kotangen itu kembali ya sama aja dengan cos X dibagi dengan sin X, maka integral dari kotangen menjadi negatif juga ya. Oh enggak, yang ini positif. Jadi ini ln mutlak sin U plus C. Ya, caranya sama seperti mencari antiturunan dari tangan. Apalagi ya yang perlu, kayaknya udah deh. Cuma ini mungkin ya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk trigonometri. Nah, jadi apa aja yang bisa kita selesaikan dari sini? Oke, kalau misalnya apa namanya bentuk-bentuk yang dapat diselesaikan, berarti kalau misalnya kita misalnya punya seperti ini, sin pangkat 5x cos x dx, ini bisa ya diselesaikan dengan cara memilih sin x-nya sebagai u, gitu. Ini bisa diselesaikan. Tapi syaratnya apa? Harus ada salah satu yang pangkatnya itu cuma 1, gitu ya. Terus bentuk apa lagi yang kita bisa hitung? Misalnya kalau kita punya bentuk x kuadrat sin 10x. Ini juga bisa kita selesaikan gitu ya, atau ganti dengan tangan atau ganti dengan kosinus gitu ya. Nah, tapi bentuknya itu harus seperti ini kira-kira. Nah, yang jadi masalah, oh ya, mungkin kita juga bisa gitu ya mencari bentuk integral sin x dibagi cos
11x gitu ya, dx. Ini juga bisa diselesaikan. Ini kita pakai aturan pangkat yang diperumum. Nah, cuma bentuk-bentuk yang misalnya bentuknya kayak gini. Integral dari sin 3x cos 4x dx. Ini tidak bisa diselesaikan gitu ya dengan memanfaatkan bentuk-bentuk yang ada di atas. Atau misalnya kita menghitung integral seperti tadi sin x pangkat 5, tapi yang cosnya juga pangkatnya nggak 1, misalnya pangkat 2. Nah, ini nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Makanya di sini kita mau mencari tahu strategi apa aja sih yang bisa kita pakai dalam menyelesaikan integral dengan ya salah satunya dengan bentuk yang seperti ini gitu. Atau gimana kalau integral sin pangkat 5x aja, nggak ada temennya, nggak ada cosnya gitu ya. Ini kan nggak bisa kita pilih u-nya sama dengan x. Tuh. Nah, oke, nanti pada saat kita akan menyelesaikan pengintegralan dengan fungsi-fungsi yang bentuknya seperti ini, kita perlu melakukan modifikasi terhadap bentuk fungsinya. Modifikasinya menggunakan apa? Menggunakan identitas trigonometri. Bisa yang bentuknya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau yang berkaitan dengan sekan dan tangan itu, saya tulis dulu kali ya di sini. Ya, identitas trigonometri. Yang pertama yang standar lah ya, kalau misalnya kita tahu tangen X ini sama dengan sin X per cos X. Jangan pakai X, pakai lainnya. Theta. Sin theta, cos theta. Terus apa lagi? Kalau kotangen theta, ini cos theta dibagi sin theta. Apalagi ya? Ya, ini bentuk yang dasarnya sinus kuadrat theta ditambah kosinus kuadrat theta. Ini sama dengan 1. Ini hubungan sin dengan cos. Kalau hubungan tangen itu dengan sekan ya. Jadi 1 ditambah tangen kuadrat menjadi sekan kuadrat. Ya. Terus kalau kotangen temannya sama kosekan. Jadi 1 ditambah kotangen kuadrat. Ini sama dengan kosekan kuadrat. Biasanya menyingkatnya pakai kosek atau CSC? CSC, Bu, biasanya. Oh, CSC. Saya terlalu jadul berarti ya pakai penulisannya. CSC. Nah, ini yang namanya identitas dasar dari bentuk-bentuk trigonometri. Yang lainnya yang berkaitan dengan apa sih? Sekan itu 1 per cos, kemudian kosekan itu 1 per sin. Enggak usah saya tulis ya. Terus apa? Oh, kotangen itu sama dengan 1 per tangen. Ya mungkin sudah hafal semua. Ini yang disebutnya identitas dasar. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan panggilan sudut, yaitu apa? Bentar, lupa lagi saya.
Kalau sinus 2T ini sama dengan 2 sin T cos T. T theta ya. Sih. Lo cos 2T apa ya? Saya nggak ingat. Ada yang ingat? Oh ini. 1 min 2 sin kuadrat T atau 1 min 2 terbalik ya. 2 cos kuadrat T min 1. Kayaknya bentuk sin 2T juga ada yang bentuknya pakai kayak gini ya. Saya lupa lagi. Kalau di sini yang dipakai ini. Jadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X dibagi 2 dan cos kuadrat X menjadi 1 plus cos 2X per 2. Munculnya dari sini ya. Nah, karena cos 2X-nya adalah 1 min 2 sin kuadrat theta, maka sin kuadrat theta ini menjadi cos 2 theta min 1 bagi dengan 2. Oke. Kemudian cos kuadrat theta-nya sama dengan cos 2 theta tambah 1 per 2. Itu sama ya dengan yang ini. Posisinya dibalik tapi bentar. Apa yang salah? Oh iya, ini jadinya minusnya ya. Oke, saya balikan dulu urutannya. 1 min cos 2 theta dibagi 2. Ini kita sesuaikan juga ya. 1 plus cos 2 theta per 2. Nah, ada lagi yang diperlukan itu satu lagi ya. Ini yang berkaitan dengan bentuk perkalian, yaitu kalau kita punya sinus theta cos phi ini sama dengan setengah kali sin theta plus phi ditambah ya sin theta minus phi. Kemudian kalau kita punya 2 sin cos sama yang kosin kan sama aja ya. Yang cos theta cos phi ini jadinya setengah dari cos theta plus phi ditambah cos theta min phi. Satu lagi apa yang sin. Ya, jadinya cos min cos ya. Theta plus phi dikurangi cos theta min phi. Gitu. Nah, inilah bentuk-bentuk identitas trigonometri yang mungkin nanti akan kita manfaatkan gitu di dalam perhitungan integralnya. Ya. Oke, sesudah membahas ini, mari kita
cek dulu tes awalnya ya. Ada cukup banyak nih yang nggak ikut mengerjakan tes awal, ada 6 orang. Tes awal, oke. Tapi yang lain nilainya bagus-bagus ya, banyak yang dapat 10. Oke, saya review. Nah, di sini ya, jadi bentuk identitas trigonometri tapi yang berkaitan dengan perkalian. Untuk perkalian ya, maksudnya apa? Cos mx dikalikan dengan cos nx. Harusnya sama dengan apa ya? Oh, kalau cos kali cos ini kurang dikalikan dengan setengahnya. Tuh. Bagian sininya kayaknya sudah oke ya. Kalau cos-cos itu tandanya jadi plus. Cuma di sini salah di perkalian dengan setengahnya. Ini sih ini identitas trigonometri yang banyak dipakai di SMA juga ya. Nah, kemudian ini identitas trigonometri dasar ya. 1 plus tangen kuadrat sama dengan sekant kuadrat. Harusnya ini benar jawabannya. Kemudian, apa lagi? Nah, jadi ada berbagai strategi yang bisa kita pakai pada saat menyelesaikan bentuk-bentuk integral fungsi yang mengandung fungsi trigonometri. Dan ini akan berbeda-beda bentuknya, termasuk berbeda pangkatnya juga ya, akan berbeda pangkatnya juga akan berbeda strateginya, tergantung apakah pangkatnya ada pangkat ganjil atau genap semua, atau ganjil atau tidak ada yang ganjil, tidak ada yang genap dan seterusnya. Tapi memang di sini kita tidak akan membahas semuanya. Nah, kalau bentuk fungsinya sin mx, sin pangkat m, cosnya pangkat n, kita lihat. Bukan yang ini. Nah, kalau ada yang ganjil, gitu ya, punya pangkat positif ganjil, digunakan identitas trigonometri seperti ini. Tapi kalau pangkatnya genap semua, pakai yang taruhan sudut. Jadi ini benar sih, harus berbeda strateginya. Alasannya apa? Ya, nanti kita lihat ya di contoh-contoh soal. Kemudian, sin, bentar. Kalau sin dengan sin, oh, saya ada yang salah ya. Ini harusnya min setengah. Yang mana? Yang ini. Ini betul. Ya. Min setengah cos m plus nx dikurangi cos m min nx. Kemudian, untuk menyelesaikan integral fungsi cos pangkat nx, kita perlu membedakan caranya tergantung pada nilai n ganjil dan genap. Ini benar juga. Gitu. Berikutnya, identitas trigonometri berkaitan dengan perkalian. Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin 2X dibagi 2. Bentuknya sih benar ya. Kalau cos kuadrat itu harusnya tandanya plus. Oke, dan ini berkaitannya dengan paruhan sudut ya, bukan yang perkalian. Perkalian itu yang ini. Jadi ini pernyataan yang salah. Harusnya apa? Plus ya. Next. Ya. Saya baru nyadar ini ke 20 bukan 2 teta.
Oke, identitas trigonometri berkaitan dengan pangkuan sudut. Nah, kalau ini benar ya, sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X dibagi dengan 2. Next, kita lihat lagi. Sin MX, cos MX. Oke, kalau berbeda, sin kali cos, tandanya jadi sin dan sin ya. Cuma positif apa negatif? Positif. Oke, ini harusnya benar juga. Dua soal lagi. Kotangen ditambah kosekan X sama dengan A. Kenapa jadi A ya? Kalau kotangen itu temannya dengan kosekan. Cuma bentuknya kan seperti hubungan sekan dan tangen ya. Nah, 1 ditambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat, atau 1 ditambah kotangen kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Ini salah dan tidak sama dengan A gitu ya. Ya, yang terakhir, wah ini mah gampang banget ya. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Ini pasti benar. Kita cek ada yang salah nggak ya? Kunci jawabannya. Oke, sudah tepat kunci jawabannya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tes awalnya? Sudah ada Ibu. Tidak. Ya, oke. Yang lain saya anggap sudah terwakili ya. Nah, saya tutup dulu kali ya ini. Karena browser itu berat. Oke, kita lihat. Nah, jadi di sini ada beberapa strategi yang akan kita bahas dalam pengintegralan fungsi trigonometri. Pertama, kalau mengandung satu bentuk saja, dalam hal ini bentuk sin saja, cos saja, tangen saja, atau kotangen saja, tapi pangkatnya tidak satu, tapi pangkatnya itu ya tidak satu, gitu ya. Cuma bilangan bulat. Nah, ininya akan berbeda strateginya kalau pangkatnya ganjil atau genap, gitu ya, khususnya untuk yang fungsi sinus X dan kosinus X. Selanjutnya, kalau misalnya, saya besar ya. Selanjutnya, kalau yang munculnya itu fungsi tangen pangkat sesuatu, disubstitusinya pakai sekan kuadrat X sama sekan kuadrat X min 1. Kalau kotangen, substitusinya, kayak ini salah deh, harusnya apa? Kosekan kuadrat X min 1 juga ya, ketinggalan. Nah, terus contohnya gimana ya? Ya, oke. Kenapa kalau untuk sinus dan kosinus harus dibedakan strateginya pada saat pangkatnya ganjil dan genap? Karena tujuan kita adalah supaya bisa memunculkan bentuk, bentuk aturan pangkat yang diperumum untuk n yang n-nya ganjil. Kalau yang genap, tujuan kita adalah mengejarnya ke bentuk fungsi trigonometri yang diperumum. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, oke, saya mulai coret-coret sini ya. Paling atasnya mana? Nah, jadi kalau misalnya sin pangkat n x atau cos pangkat nx pada saat kita punya pangkatnya ganjil, kita akan memanfaatkan aturan pangkat yang diperumum. Tapi kalau misalnya pangkatnya genap,
kita mengejarnya ke fungsi trigonometri yang diperumum, gitu ya. Oke. Nah, contohnya kalau di sini mah fungsinya sin pangkat 5x. Oke, kita buat yang berbeda gitu ya. Misalnya kita mencari cos pangkat 3x dx. Tuh. Nah, pangkatnya ganjil kan ya? Di sini berarti kita buat supaya nanti kita punya U-nya sama dengan cos x. Nah, kan harus ada pasangannya du-nya. Du-nya teh apa? Turunan dari cos x adalah min sin x dx. Terus apa yang harus kita lakukan? Oh, kalau gitu di sini harus ada bentuk sinus x-nya juga kan ya. Caranya gimana? Caranya kita tuliskan ini sebagai cos x dikalikan dengan cos kuadrat x dx. Gitu ya. Terus apa yang kita lakukan? Nah, kita manfaatkan hubungan antara sinus dan kosinus, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Akibatnya, di sini kita akan punya hasilnya adalah cos x dikalikan dengan 1 min sin kuadrat x dx. Tuh. Terus ini kita jabarkan menjadi integral cos x min dx ya. Integral cos x sin kuadrat x dx. Oke, ternyata ini cos x-nya malahan jadi du-nya ya. Oke, di sini kita misalkan u-nya adalah sin x, du-nya menjadi cos x dx. Nah, kalau integral dari cos x kan udah tahu ya, ini nilainya sin x. Terus ini integralnya menjadi integral dari u kuadrat du. Jadi sin x dikurangi dengan 1/3 u pangkat 3. Terus c. Atau sin x dikurangi 1/3 cos pangkat 3x. Terus c. Nah, hanya saja langkah yang dilakukan di sini semakin tinggi pangkatnya, nanti proses kita melakukan ini tuh akan semakin panjang juga, gitu ya. Jadi kan nanti kalau misalnya kita lihat contoh yang ada di modul gitu, ini sinnya pangkat 5 gitu. Nah, ini kan dipisahkan menjadi sin pangkat 4 dan sin pangkat 1. Sin pangkat 4-nya ditulis sebagai 1 min cos kuadrat x dikuadratkan lagi. Hasilnya jadi sin x kali 1 dikurangi 2 cos kuadrat x kali sin x, lalu cos pangkat 4x sin x. Dipisahkan hasilnya jadi seperti ini. Ya, jadi mungkin kalau pangkatnya ganjil ini termasuk yang paling sederhana. Ya. Nah, kemudian gimana kalau pangkatnya genap? Oke, kita lihat lagi ya. Kita buat bentuk soal yang baru. Tadi cos pangkat 4 kita coba sekarang gimana kalau sin pangkat 4x dx. Nah, ini yang dipakai adalah identitas yang paruhan sudut ya. Jadi integral dari sin pangkat 4x itu kan sama dengan sin kuadrat x dikuadratkan. Nah, terus kita manfaatkan sin kuadrat x-nya diganti dengan 1 min cos 2x per 2. Integral 1 min cos 2x per 2. Hanya saja ini dikuadratkan lagi. Tuh, setengahnya bolehlah kita keluarkan. Sekarang ini dijabarkan, berarti menjadi 1 min 2 cos 2x ditambah dengan cos kuadrat 2x.
dx. Oh, integralnya ketinggalan. Nah, oke, ini sekarang kita pisahkan. Integral dx dikurangi 2 integral cos 2x dx ditambah integral cos kuadrat 2x dx. Yang ini oke ya. Integral dari sini ini oke. Ini juga bisa kita misalkan ini sebagai U gitu ya. Yang ini gimana? Oh, yang ini nggak bisa langsung kita selesaikan, harus dimisalkan lagi. Bukan dimisalkan, maksudnya harus kita ubah lagi cos 2x-nya ke dalam bentuk, cos kuadrat 2x-nya ke dalam bentuk paruhan sudut. Jadi ini setengah kali integral dx kurangi 2 integral. Mau langsung diubah menjadi U, boleh ya. Jadi apa nih? Ininya habis. Cos U du ya. Kalau U-nya 2x, du-nya kan 2dx. Jadi du, setengah du-nya sama dengan dx. Gitu ya. Setengahnya kalikan dengan 2 jadi 1. Terus ini ditambah, kita gantikan bentuk cos kuadratnya itu menjadi 1 plus cos 2x-nya kita kalikan dengan 2. Jadi 4x per 2 dx. Gitu. Jadi ini berapa nih? Setengah kali, kita langsung saja ya. Integral dari dx adalah x dikurangi cos u. Itu jadi apa? Integral cos u sin u ya. Ini setengahnya kita keluarkan. Ini 1 plus cos integral cos 4x dx. Sudah ya. Setengah kali x, ini kembalikan ke dalam variabel x-nya. Sin 2x ditambah setengah integral dari 1 itu x. Integral dari cos adalah sin ya, cuma jadinya 1/4 sin 4x. Satu lagi ya, plus c. Udah semua ada pasangannya. Jadi ini tuh setengah kali x min setengah sin 2x plus setengah x lagi plus 1/8 sin 4x. Oh, bentar. Harusnya dikalikan lagi dengan setengah. Salah saya ya. Ini harusnya setengah kali setengah 1/4. Terus yang ini jadi setengah kali 1/4. 1/16. Kayaknya bisa kita sederhanakan ya. Setengah tambah 1/4. 3/4 x min setengah sin 2x plus 1/16 sin 4x plus c. Itu. Apa ya, jadi sebetulnya sih pada saat mengintegralkannya, bentuk pengintegralannya itu sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi bentuk-bentuk ininya sih mungkin tidak ada yang baru gitu. Kita menggunakan sinus U, integral cos U, pakai aturan pangkat. Cuma di sini yang barunya ini adalah bagaimana kita memilih untuk menuliskan ulang bentuk fungsinya, gitu. Dan ini memang perlu berhati-hati. Mau pakai cos, kalau pangkatnya ganjil harus gimana, kalau pangkatnya genap harus gimana. Gitu ya. Terus apalagi sih? Kita lihat lagi. Contohnya, kalau tangan. Kalau tangan ini nanti yang bentuk kuadratnya selalu kita gantikan dengan sekant kuadrat.
Oke, saya coba cek soal lainnya ya. Sebentar. Oke, kalau yang tangannya udah ada ya. Saya coba berikan contoh yang kotangan. Integral dari kotangan pangkat 4x. Nah, strateginya apa? Kalau kotangan, strateginya adalah kotangan kuadratnya diubah menjadi kosekan kuadrat x min 1. Oke, maka ini menjadi integral kotangan kuadrat x kalikan dengan kotangan kuadrat x-nya diganti dengan kosekan kuadrat x min 1 dx. Oke, maka ini menjadi apa? Ini menjadi integral kotangan kuadrat x kosekan kuadrat x dx bisa dipisahkan ya dengan integral dari kotangan kuadrat x dx. Oke, kita lihat kalau kotangan ini bisa kita apakan? Yang mana? Yang ini ya. Oh, kalau kosekan kuadrat turunan dari kotangan itu hasilnya adalah kosekan kuadrat. Ya, berarti kita misalkan yang ini. Nah, untuk yang ini kita bisa misalkan U-nya adalah kotangan kuadrat. Supaya apa? Supaya DU-nya menjadi minus ya tadi, kosekan kuadrat X. Kalau gitu, ini menjadi negatif DU sama dengan kosekan kuadrat X. dx. Oke, yang depannya sudah aman. Yang belakangnya gimana nih? Yang belakangnya, ini kita perlu ubah lagi. Menjadi menggunakan yang tadi lagi. Ini berarti bentuknya jadi integral negatif U kuadrat DU. Ya, dikurangi ini integralnya kotangan kuadrat X-nya diganti lagi menjadi kosekan kuadrat X min 1 dx. Ya, ini menjadi negatif integral U kuadrat DU dikurangi integral kosekan kuadrat X dx ditambah integral dx. Integral dari kosekan kuadrat apa ya? Oke, lihat lagi ke sini. Kosekan kuadrat integralnya adalah negatif kotangan U. Oke, jadi ini menjadi 1/3 U pangkat 3 dikurangi min kotangan X. Masih ada dx ya. Terus ini diintegralkan menjadi X plus C. Jangan lupa kembalikan ke variabel semula. Ini menjadi min 1/3. Min 1/3, U-nya adalah kotangan. Kok kotangan kuadrat? Kotangan aja ya harusnya, salah saya. Kotangan pangkat 3. Min kali min jadi plus. Kotangan X plus X plus C. Itu.
Jadi gimana? Ya pada dasarnya sih kalau melihat soal-soal seperti ini, mau nggak mau ya harus latihan gitu ya. Karena kalau tidak terbiasa, tentunya nggak bakalan ingat, "Oh, kalau bentuknya kayak gini, apa yang harus digantikan?" Gitu ya. Cukup banyak ini strateginya untuk dihafal, ini strategi yang pertama kalau mengandung bentuk, fungsi trigonometri yang dipangkatkan, tapi khusus untuk sin, cos, tan, dan kotangan. Kalau ketemu yang lain gimana, ya jangan dipakai strategi ini ya. Oke. Strategi berikutnya adalah mengandung bentuk fungsi sin dan cos sekaligus dan pangkatnya dua-duanya tidak ada yang pangkatnya 1 gitu. Nah, enaknya adalah, kalau salah satunya ganjil, salah satunya ada yang pangkatnya ganjil, maka kita substitusikan, bentuk apa namanya, menggunakan identitas trigonometri yang standar gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, sin pangkat 3x cos min 4x dx, kita substitusikan sin kuadrat, kita tuliskan yang pangkatnya ganjil, dalam hal ini sinus, menjadi sin pangkat genap dikalikan dengan sin x gitu. Kenapa? Supaya nanti ini munculnya jadi cos dan tersisa fungsi sinnya 1 aja. Terus pakai aturan pangkat gitu, yang diperumum ya. Kita coba, dan ini tidak harus bulat pangkat yang satunya, yang penting ada salah satu yang pangkatnya ganjil. Contohnya, integral, sin x gimana? Oke, akar pangkat 3 dari sin kuadrat x cos pangkat 9x dx. Nah, jadi gimana nih? Ini kan berarti integral dari sin x pangkat 2/3 kalikan dengan cos x pangkat 9/3 ya, 3. Iya, nanti ya. Nah, karena ada yang pangkatnya ganjil, berarti yang akan kita modifikasi adalah ini. Ya, pokoknya lihat yang pangkatnya ganjil. Ini mah kan tidak ganjil. Tidak ganjil ya, kenapa? Karena pecahan. Sehingga ini bentuknya menjadi sin x pangkat 2/3-nya biarkan, tapi bagian cos x-nya ini berubah menjadi cos kuadrat x dikalikan dengan cos x. Cos kuadratnya kita gantikan dengan 1 min sin kuadrat x. Nah, ini berubah menjadi ini. Terus gimana? Ya udah, berarti sekarang tinggal kita jabarkan. Ini menjadi sin x pangkat 2/3 cos x dikurangi sin x sekarang jadi pangkat berapa ya? 2 ditambah 2/3, 8/3. Benar. Cos x dx. Nah, dari sini mah tinggal kita misalkan U-nya adalah sin x gitu ya, du-nya menjadi cos x dx. Maka ini menjadi integral. Mau dipisahkan dulu? Enaknya gimana ya supaya nggak terlalu ribet? Oke, ini memang sepertinya harus dipisahkan ya. Sin x pangkat 2/3 cos x dx dikurangi integral sin x pangkat 8/3 cos x dx.
Jadi ini U pangkat 2/3 DU kurangi U pangkat 8/3 DU. Sampai sini mau bisa lah ya, lanjutkan sendiri. Gitu. Apa yang terjadi kalau tidak punya pangkat yang ganjil? Kalau tidak punya pangkat yang ganjil, cek yang pangkatnya genap, terus, ini bisa diselesaikan kalau semuanya pangkatnya genap. Tapi kalau hanya salah satu saja yang genap, yang lainnya nggak tahu gitu ya, yang lainnya misalnya pangkatnya pecahan, oh itu nggak bisa pakai strategi ini, gitu. Jadi, strategi berikutnya berlaku kalau kedua pangkatnya ini genap. Jadi misalnya contohnya di sini sin kuadrat X, cos kuadrat X, nanti harus diubah menjadi bentuk identitas yang paruhan sudut, gitu ya. Kemudian, apa namanya, kalau perlu diulang, seperti ini. Oke, bisalah ya dicoba sendiri supaya nggak terlalu lama penjelasannya. Yang terakhir, kalau mengandung bentuk perkalian, tapi, apa namanya, koefisien dari variabel X-nya tuh beda-beda gitu di dalam sinus kosinusnya. Nah, ini pakai identitas yang seperti ini ya. Identitas yang berkaitan dengan perkalian. Contohnya kalau ada bentuk sin 2x, cos 2x mau kita integralkan. Oke, kita cari yang bentuknya perkalian antara sin dengan cos. Itu berarti bentuk yang pertama. M-nya 2, N-nya 3, hasilnya menjadi setengah kali sin 5x min cos min x, itu ya dx. Setelah diintegralkan didapat hasilnya seperti ini. Oke. Terus sebetulnya ada satu bentuk lagi sih ya. Mana ini tuh yang tidak saya masukkan. Ada dua lagi sebetulnya bentuknya yang tidak saya masukkan di sini. Saya alihkan ke kiri lagi ya. Yang pertama bentuk integral dari tangen M X sekant NX dx dan bentuk integral kotangen MX kosekant NX dx. Itu. Kalau ya. Oke. Jadi strateginya adalah kalau N-nya ganjil, ini ubah sekant kuadratnya menjadi 1 plus tangen kuadrat. Gitu. Atau dalam hal ini kosekant kuadratnya diubah menjadi 1 plus kotangen kuadrat. Gitu ya. Jadi contohnya, kalau kita punya integral dari tangen pangkat 3/2 terus sekant pangkat 4x dx ya. Maka ini menjadi integral dari tangen 3/2 sekant pangkat 4-nya diubah menjadi 1 plus tangen kuadrat x kuadrat dx, x ketinggalannya di sini. Menjadi integral tangen 3/2 x dx ditambah, bentar. Apa yang salah ya? Oh, maaf. Harus disisahkan. Jadi jangan semuanya. Makanya yang disisahkan maksudnya. Ini cuma sekant kuadratnya aja yang diubah disisahkan sekant kuadrat x-nya.
dx. Sehingga ini bentuknya menjadi integral tangen 3/2 x sekant kuadrat x dx ditambah integral tangen 3/2 pangkat 3/2 dikalikan pangkat 2, jadi ditambah ya 7/2 ya. Tangen 7/2 x sekant kuadrat x dx. Aduh, nggak nyampe. Masih bisa, masih. Gitu. Nah, kalau sesudah ini mah kita pilih saja bahwa apa namanya, pilih U-nya sama dengan tangen X, DU-nya menjadi sekant kuadrat X, dx. Ya, maka ini bentuknya menjadi integral U pangkat 3/2 DU ditambah integral U pangkat 7/2 DU. Gitu. Oke, sisanya mau bisalah dilanjutkan. Nah, ini satu lagi yang tidak, satu lagi, ini kalau N-nya ganjil. Pilihan lain adalah kalau M-nya genap. Kalau M-nya genap, ini dipilih, bentar, apa ini ya? Bentar, kenapa jadi begini? Oh, kalau M-nya genap, nanti dibuat tangen kuadratnya diganti dengan sama seperti tadi, ini jadi sekant kuadrat X min 1, tapi ini juga kita lihat yang dipilih menjadi U-nya ini adalah sekant X, gitu. Yang menyebabkan DU-nya sama dengan sekant kali tangen dx. Bisa digeser? Bisa. Betul nggak? Turunan dari sekant itu sekant kali tangen ya? Ya. Dengan cara serupa, untuk yang kosekan, ini kosekannya diganti, kosekan, kotangen ya? Kotangen kuadrat X-nya diganti menjadi kosekan kuadrat X min 1, tapi nanti pilih U-nya adalah kosekan, dan perlu kita munculkan bentuk DU-nya sama dengan kosekan kali kotangen. Gitu ya. Jadi semakin lama semakin ajaib bentuk yang harus kita gantikan. Terus contoh, oke, diberikan contoh satu lagi. Jadi misalkan kita punya bentuknya integral tangen pangkat 3x, terus sekant, bentar, ada yang salah ya. Oh, ya ampun, maaf ya, saya salah nulis.
Ini harusnya genap. Yang ini harusnya ganjil. Jadi kalau kita cek N-nya kan genap ya, pangkat dari sekannya genap. Kalau sekarang lihat pangkat dari tangannya ganjil. Sekannya pangkat, ya mungkin ada aja pangkat setengah lah. DX. Nah, ini tuh nanti jadinya integral dari tangan kuadrat kali tangan. Cuma kan kita perlu ini ya, perlu memunculkan bentuk sekan X. Padahal di sini sekannya pangkat setengah. Terus gimana? Oh, biar muncul sekan X, berarti kita kalikannya dengan sekan pangkat min setengah X. Ya enggak? Karena ini pangkat 1 dikalikan dengan pangkat min setengah, berarti 1 kali min setengah kan hasilnya sama aja setengah. Itu. Bingung nggak ini modifikasinya? Intinya sih kita perlu ada muncul tangan X dan sekan X. Terus, nah kalau udah kayak gini, berarti kan kita tuliskan sekarang tangan kuadrat X-nya dalam bentuk sekan ya. Jadi integral sekan kuadrat X min 1 kali sekan pangkat min setengah X kalikan lagi dengan tangan X sekan X dx. Terus ini tuh jadi sama dengan kita jabarkan integral dari sekan pangkat 2 dikalikan min setengah, berarti 3/2 ya. Tangan X sekan X dx dikurangi, dikurangi integral sekan pangkat min setengah dx, setengah x, tangan x, sekan x, dx. Nah, dari sini kita tinggal misalkan U-nya adalah sekan x, du-nya adalah tangan x sekan x, sehingga ini menjadi integral U pangkat 3/2 du dikurangi integral U pangkat min setengah d. Gitu. Cukup wow sekali ya pengerjaannya. Ya, jadi dengan berbagai bentuk seperti ini, apakah Maple bisa membantu? Ya, sebetulnya kalau tanpa harus mengeluarkan langkah-langkahnya sih cukup simpel ya. Seperti biasa kita bisa cari anti turunannya langsung aja integral misalnya tangan X. Oh ya, hati-hati ya menuliskan ininya, menuliskan perintahnya. Misalnya pangkat 5 dx. Supaya aman dituliskannya kayak gini. Maksudnya gimana? Kan kalau tadi saya menulisnya tangan pangkat 5 terus kurung X gitu ya. Kalau di Maple supaya aman lebih baik dikurungi aja keseluruhan tangannya baru dipangkatkan 5. Mencegah terjadinya error seperti itu. Nah, kalau kita cek ya hasilnya sih kayak gini. Jadi sama nggak sih hasilnya? Apakah kita menghitung tangan pangkat 5? Sin, kot, kalau kita hitungnya kot tangan ya. Yang tangan itu adanya di sini.
Oke, hasilnya kayak gini. Tangen pangkat 4x min setengah tangen kuadrat x dikurangi ln kosinus x. Agak beda ya sedikit. Bedanya apa? Bedanya di sini. Yang mana? Tangen pangkat 5. Nah, ini jadi min ln mutlak dari cos x plus c. Kalau di sini nulisnya jadi 1 ditambah tangen kuadrat x. Nah, ini yang bisa kita otak-atik. Oh ya, kelemahan dari Maple ini, adalah kalau pada saat seharusnya muncul tanda mutlak sama Maple itu diabaikan gitu. Nah, misalnya ini kan harusnya ln mutlak dari 1 plus tangen x. Plus c-nya juga diabaikan gitu ya sama Maple. Di sini tuh tanda mutlaknya dia hilangkan. Cuma pakai kurung biasa aja. Ya, cuma jadi di sini perlu berhati-hati ya karena perlu diingat bahwa nilai tangen itu kan dari negatif tahingga sampai tahingga tidak dibatasi dengan 1 dan min 1 ya. Jadi ini tidak selalu terdefinisi akibatnya fungsi ini. Gitu. Perlu hati-hati pada saat kita menerjemahkannya gitu ya sebagai jawaban. Bedanya apa? Yang ini dengan yang ini? Kok yang ini ln mutlak cos x sedangkan ini jadi 1 plus tangen x kuadrat. Ingat bahwa 1 plus tangen x kuadrat ini adalah secant x, secant kuadrat x ya, atau 1 per cos kuadrat x, atau ini adalah cos pangkat min 2x, sehingga kalau ln mutlak dari 1 plus tangen kuadrat x, hasilnya adalah ln mutlak dari cos min 2x. Terus min 2-nya dikedepankan. Jadi min 2 ln mutlak cos x. Gitu ya. Yang selanjutnya sih, nah ini kan dikalikan setengah. Kalau dikalikan kedua jadinya 1. Tandanya juga negatif gitu ya. Hasilnya sama. Seperti itu. Tapi ini yang bekerjanya seperti kalkulator aja, kita nggak tahu langkah-langkah di dalamnya seperti apa. Nah, kalau kita pengen cek, ya seperti biasa, kita mesti pakai tools, calculus single variable, kemudian integration methods, masukkan fungsinya, tunggu pop-up window-nya muncul dulu, seperti biasa ya. Nah, ini kita ganti dengan tangen x pangkat 5 gitu. Kita pakainya integral tak tentu dulu ya. Terus klik start. Kembali tolong perhatikan tanda pangkatnya ya. Nanti otomatis memang pangkatnya berpindah ke bagian tangan. Cuma jangan disimpan di setelah tangannya. Gitu. Penulisannya harus seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Terus, ya sebetulnya kita tidak menggunakan tombol-tombol yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Kita pakai rewrite, pakai change, pakai revert gitu. Dan mungkin nanti ada constant identity, constant multiple, ada sum, differential power gitu ya, seperti biasa. Nah, cuma yang repotnya itu adalah pada saat kita harus me-rewrite-nya. Perlu diingat bahwa Maple itu nggak ngecek kita me-rewrite-nya betul apa salah gitu. Dalam artian apa? Selama dia valid sebagai penulisan bentuk aljabar di sini gitu ya, sama Maple akan diterima. Meskipun yang kita masukkan, misalnya kita menuliskan tangen pangkat 5x sama dengan 1 gitu, dia akan nerima aja. Kalau ya ini ya. Jadi kalau kita maksa, salah.
Kalau kita maksa gitu, nulisnya kayak gini, buat Maple ya oke aja gitu, dia akan terima gitu ya, padahal kan salah. Nah, jadi harus hati-hati di sini ya. Pastikan yang mau kita tuliskan itu udah betul dulu. Harusnya jadi apa ya, kalau kita rewrite ini juga me-rewrite-nya mungkin tidak sesederhana itu juga ya. Jadi, kalau tadi kita mengubah tangan, X pangkat 5-nya ini menjadi apa ya, kita cek, oh menjadi tangan pangkat 3X, ini kita bisa pilih yang mau menuliskan dulu ke bentuk ini, atau mau langsung ke bentuk bawahnya. Kalau mau lebih sedikit langkahnya langsung loncat ke bawah. Cuma ini berarti kita mesti ngotret dulu dan kotretannya mungkin tidak sesimpel itu juga gitu ya. Nah, ini kita tuliskan atau mau langsung loncat ke sini juga boleh. Ya, jadi, tangan tangan pangkat 3X, nanti dulu mamahnya masih kerja ya. Di luar coba cek. Maaf Ikhwan. Tangan pangkat 3X, kali sekant kuadrat X, dikurangi tangan X pangkat 3 lagi ya. Periksa lagi, karena begitu ada yang salah tidak diampuni sama Maple langsung hilang aja ya. Kalau perlu ini kita kopikan dulu buat ngecek apa salahnya. Oke, aman ya, sudah diterima oleh Maple. Nah, dari sini terus diapakan? Dari sini digunakan difference. Mau pakai sum juga boleh. Nanti dulu deh mamahnya sedikit aja ya. Iya, ya, sudah selesai. Sampai mana tadi? Nah, jadi sebetulnya bisa aja ya kalau tadi mau pakai sum, cuma habis itu mesti pakai constant multiple buat ngeluarin tanda negatifnya. Ya. Nah, di sini mungkin kita bisa selesaikan dulu, itu yang awal. Kenapa? Karena ini kan harusnya kita mengubah lagi ya bentuk tangan kuadratnya menjadi satu min secant kuadrat. Kayak yang mana? Nah, kayak yang ini kan ya, harusnya ini kita ubah lagi menjadi tangan X dikalikan dengan secant kuadrat X min 1. Tapi, kalau ini langsung kita rewrite, tangan X pangkat 3-nya langsung kita ubah menjadi 1 min secant X kuadrat. Ini tuh yang akan berubah adalah yang ada di bagian depan sukunya. Tuh, ya. Padahal yang harusnya kita ubah ini suku yang kedua. Maka supaya aman kita ubah dulu variabel yang ada di suku pertama. Kita pakai change. Change U sama dengan tangan X. Gitu ya, kita apply. Nah, dia langsung berubah menjadi integral U pangkat 3 DU. Kalau sudah seperti ini, baru aman gitu ya tangan X-nya. Boleh kita langsung mengubah jadi tangan X kuadrat. Kita tuliskan sebagai 1 min secant kuadrat X. Kita coba. Oh boleh ya, jadi lebih sederhana. Nah, cuma kalau tadi kita pakai tangan kuadratnya langsung diubah ke sini, mungkin nanti yang akan berubah adalah tangan pangkat 4. Bukan tangan kuadratnya saja, gitu. Jadi perlu hati-hati menuliskan rewrite-nya ini, karena bisa langsung berantakan gitu. Yang kita maksud, yang kita inginkan seperti apa keluarnya, sama Maple-nya diterjemahkan berbeda. Jadi lebih baik pelan-pelan melakukan rewrite-nya. Ya, terus apakah bisa langsung? Enggak juga, kita harus rewrite lagi. Karena kita nggak boleh ini langsung pakai, ini kan sebenarnya ada bentuk pengurangan ya. Ini nggak bisa langsung kita pakai difference, nggak boleh sama Maple-nya.
Katanya he noticed the exponent in the expression. Ya, jadi harus diapain? Jadi harus bisa nggak ya kita langsung change? Kita coba aja. Kita change sekarang, kalau mau pakai U lagi boleh, cuma nanti sama Maple akan otomatis digantikan menjadi U1. Kenapa? Karena di sini U-nya udah dipakai. Karena yang ini kan sebagai variabel yang berbeda, nanti dikasih namanya U1. Kalau nggak mau ada 1, 2, 3-nya, pakai V saja. V sama dengan tangan X. Mau nggak ya? Kita coba juga. Oh, jadinya ambiar. Kayak gini ya. Bisa pakai sum. Bisa sih. Sebetulnya melanjutkan pakai ini juga bisa ya. Cuma berbeda dengan langkah yang dilakukan di sini. Kita pakai constant multiple. Kita pakai power. Kita pakai identity. Nggak mau. Pakai power lagi. Yang ini diapakan? Oke, yang ini change lagi ya. Change lagi. W sama dengan V kuadrat plus 1. Apply. Oke. Kita constant multiple lagi. 1 per W ini pakai power. Dah ya, sekarang tinggal kita revert. Berapa kali revertnya? Revert lagi. Oh, udah selesai ya. Gitu. Oke. Kalau udah dapat kita close. Panjang memang jadinya ya, jauh lebih panjang dibandingkan kalau kita kerjain sendiri sih secara analitik gitu ya. Langkahnya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena proses rewrite, proses constant multiple, dan sum-nya ada change-nya juga dituliskan juga di sini gitu ya. Jadinya panjang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Cukup pusing ya. Sebetulnya yang pusing itu menentukan rewrite-nya itu apa aja gitu. Tapi kalau Ibu, udah ya Deta. ini teh aku yang bukan. salah ini atau gimana ya? Pas Ya. tadi rewrite ke U, Mm-mm. kan U-nya sama dengan tan X kan, Bu? Itu mah change. Oh, yang change-nya. Bukan gitu, rewrite, itu change. Oh iya, maksudnya yang change Ibu kan U pangkat 3-nya teh buat tan-nya. Itu Ya. teh dari yang change dari tan X pangkat 3 sekan X pangkat 2. Nah, pas waktu nanti di change U pangkat 3-nya cuma U pangkat 3 doang, sekannya kemana? Kan kalau U-nya tangan X, DU-nya jadi sekan kuadrat X dx. Deta. Oh, jadi nggak ditunjukin gitu, Ibu? Enggak, jadi sekan kuadrat X dx-nya berubah menjadi DU. Oh, iya benar juga. Ya, Bu, maaf aku lupa. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, sebetulnya yang ini juga bisa kita lakukan gitu ya. Ini kalau ini kan tadi kita nge-change-nya pakai apa sih? Lupa saya. Kalau ini mah kan otomatis ya. Jadi di change-nya itu P-nya sama dengan tangan X. Ya, jadi sebetulnya di sini sekan kuadrat X-nya juga sama. Sekan kuadrat X dx-nya berubah menjadi dv-nya. Cuma ini memang agak ajaib gitu bentuknya langsung kayak gini. Kalau mau sih pelan-pelan aja mengikuti yang ada di modul. Yang mana? Nah, kalau yang ini tadi langkah pengerjaannya sedikit berbeda. Oke, 200% cukup lah, kurang. Nah, tadi langkah yang samanya sampai mana ya?
Nah, tadi sampai sini kan sama. Cuma, sampai sini juga sama ya, sampai kita mendapatkan sampai kita me-rewrite-nya juga beda ya. Tadi kita rewrite-nya bukan tangan pangkat 3x menjadi secant kuadrat x dikurangi tan x, tapi kita me-rewrite-nya langsung tangan kuadrat x sama dengan 1 min secant kuadrat. Jadi hasilnya T jadi begini. Nah, kita mengubah tangan kuadrat x menjadi 1 min secant kuadrat x. Kalau yang ini yang diubah adalah tangan pangkat 3 keseluruhan. Terus langsung dikalikan menjadi tangan x dikurangi tangan x kali secant kuadrat x. Tuh, hasilnya jadi kayak gini. Nah, kalau yang udah jadi gini sih sebetulnya lebih simpel ya kita mengerjakannya. Tinggal diubah, itu dipisahkan, suku keduanya diganti. Suku keduanya diganti menggunakan pemisalan V sama dengan tangan X, nanti yang suku ketiganya sebetulnya bisa langsung pakai trig gitu. Cuma ya di sini yang repotnya pada saat me-rewrite-nya gitu, kita harus sudah langsung membayangkan, oh oke nanti hasilnya jadi kayak gini. Ya tapi kembali lagi sebetulnya tergantung ini cara kita melakukan rewrite-nya seperti apa. Bisa jadi lebih panjang, bisa jadi lebih pendek. Bisa jadi lebih rumit gitu ya, atau bisa juga jadi lebih sederhana. Ya, ini mungkin kembali kepada kreativitas masing-masing gitu ya, pengen kayak gimana, apa yang bisa diubah. Cuma harus hati-hati, kita perlu meyakinkan bahwa apa yang kita rewrite itu adalah sesuatu yang betul gitu, karena seperti yang sudah tadi saya tunjukkan, bisa aja kita menuliskan tangan pangkat 5x itu sama dengan 1. Mapelnya nerima, cuma itu kan secara analitik salah. Gitu. Pada dasarnya sih. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Udah pada pusing ya? Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita, ini masih gede banget ukuran hurufnya. Ya tapi kembali lagi ya, kalau misalnya kita, aduh malas mikir, langsung klik all steps, ya jadi sih. Mungkin nanti masalah memahami langkah-langkahnya itu ya perlu dipikirkan lagi. Oke, saya akan memberikan beberapa soal untuk pelatihan. Mau berapa? Yang banyak-banyak? Oke, saya kasih 3 soal aja ya buat latihannya. Ini yang pertama. Terus, yang mana? Ini gitu, 1, 2. Satu lagi yang ini aja lah ya, yang simple. 3. Oke, jadi nomor 2, 7, dan 13. Saya tulis di sini bisa lupa. Ke bawah aja ya. Latihan. Ini nomor 2713. Dari latihan 5. Oke, untuk videonya mau yang mana ya? Ini aja nomor 10 ya. Oke, untuk video nomor 10 dari
latihan. Ya, silahkan dicoba soal-soalnya. Kalau mau ya silahkan dicoba juga soal yang lainnya. Kemudian mengingatkan kembali bahwa untuk minggu depan dan minggu depannya lagi kita tidak ada praktikum ya karena sedang UTS. Kita masuk lagi, ketemu lagi 3 minggu yang akan datang. Oke. Saya alihkan dulu, ya saya stop sharing dulu ya. Gimana ini, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan serahkan ke para aslab untuk masuk ke kelompok-kelompok. Hostnya saya alihkan ke Ali ya. Oke, dari Siti Mashtah sudah cukup. Terima kasih tanggapannya. Yang lain saya anggap terwakili ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk saya serahkan kepada para aslab untuk membagi-bagi ke dalam kelompok yang lebih kecil dan berdiskusi, mengerjakan tugas latihan maupun nanti untuk bahan videonya ya. Baik, oh ya, sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya untuk pelatihan apa sih? Untuk persiapan UTS? Ada soal yang mau dibahas? Mungkin belum, tapi nggak tahu, Bu. Mungkin belum, tapi nggak tahu. Gimana tuh? Ibu mau izin nanya. Ya, Berarti kalau misalnya praktikum kalian UTS-nya tanggal berapa, Bu? kalau praktikum kan nggak ada UTS, nanti langsung kita ujian praktikum aja di akhir semester. Bapak. Kalau mau UTS juga boleh sih. Makasih, Bu. Oke, gimana, ada atau mau cek, saya masih punya soal UTS tahun-tahun lalu nggak ya? Semester ganjil ya. Oke ya, soal yang paling baru tuh adanya yang tahun 2019, mau coba lihat? Mungkin kita bahas sedikit ya. Kalau yang tahun kemarin dan tahun kemarin ya. Yang tahun kemarin saya nggak punya soalnya karena sudah tidak jadi verifikator. Ya, jadi nggak bisa cek. Oke ya, ini saya perlihatkan dulu mungkin sedikit kita bahas. Ya udah muncul ya. Loh, kok nutup? Oke. Udah muncul ya soal UTS 2 tahun yang lalu. Udah, Bu. Oke ya, jadi ini kalau kita lihat, nah katanya kalau nomor 1, jika kita punya fungsi yang kontinu pada selang tutup A sampai B. Fungsi G yang didefinisikan oleh GV sama dengan integral dari A sampai V F U D U dengan batas V-nya dari antara A sampai B gitu ya. Jadi pokoknya di dalam selang A sampai V ini selalu terintegralkan. Kemudian fungsi F ini kontinu, fungsi G-nya kontinu dan terdiferensialkan
buktikan bahwa G aksen V-nya sama dengan FV. Oke, kalau turunannya apa? Ini pakai teorema dasar kalkulus yang pertama ya. Jadi G aksen V ini dV integral A sampai V FU DU. Tahu nggak? Ini kata teorema dasar kalkulus yang pertama. Cuma yang perlu hati-hati, sebutkan dulu syaratnya apa ya, bahwa menurut teorema dasar kalkulus, karena G-nya kontinu di AB, terdiferensialkan di AB, F-nya juga kontinu, gitu akan terdapat seperti ini. Ya. Akan berlaku seperti ini, dan ini sama dengan F. Gitu. Udah sih sebetulnya gitu aja. Simpel ya, nomor 1. Cuma perlu cek syarat teorema dasar kalkulus yang pertama. Gitu. Terus untuk yang nomor 2, apa yang salah dalam perhitungan berikut? Rasanya ini pernah saya keluarkan ya di soal apa? Soal yang diminta bikin grafiknya ya. Kenapa ini jadi salah? Fungsinya sama nggak? Tapi rasanya fungsinya beda ya. Nah, apa yang salah? Jadi ini kan integralnya dari min 1 sampai 3. 1 per X kuadrat dx. Dan ini langsung menuliskannya seperti ini. Ini sama dengan X pangkat min 1 dibagi min 1, terus substitusikan batasnya min 1 sampai 3. Nah, ini yang salahnya adalah pada saat kita gambarkan dulu grafiknya. Grafiknya kayak apa ya? Oke, kalau pada saat min 1 nilainya 1 ya. Pada saat min 1 nilainya 1. Pada saat setengah nilainya jadi 4 betul. Oke, grafiknya kan gini ya. Ini grafiknya gini juga. Harusnya simetris ya, anggap simetris. Jadi apa? Oh, ternyata harusnya fungsi 1 per X kuadrat ini tidak terintegralkan. Integralkan, nggak cukup. Di mana? Tak terintegralkan pada min 1,3. Kenapa? Karena di X sama dengan 0, apa namanya? Di sekitar ya. Di sekitar X sama dengan 0, fungsinya tak hingga. Fungsinya tak terbatas. Tuh. Syarat kenapa tak terintegralkan? Kan syarat suatu fungsi terintegralkan, kalau apa? Pertama, fungsinya berhingga. Kedua, selang perintegralannya tutup dan terbatas, ya. Syarat 3 apa? Continue fungsinya ya, kecuali mungkin di sejumlah berhingga titik. Tuh. Jadi kalau misalnya di dalam selang ini ini selangnya tutup dan terbatas sih ya, min 1 sampai 3. Cuma masalahnya di dalam selang tersebut fungsinya tak hingga gitu ya. Yaitu di sekitar X sama dengan 0. Bukan tepat di X sama dengan 0 ya, karena tepat di X sama dengan 0 itu fungsinya tak terdefinisi. Cuma kalau kita hitung limitnya, limit X menuju 0 dari fx itu sama dengan tak hingga. Gitu. Hati-hati dalam penulisan kalimatnya ya. Selanjutnya, gunakan bagian 1 dari teorema dasar kalkulus untuk mencari turunan fungsi berikut.
Nah, untuk yang poin A, ini eh, jangan coba-coba langsung diintegralkan ya. Kenapa? Karena pengintegralan fungsi ini nggak bisa kita pakai aturan pangkat yang diperumum. Ya nggak? Karena kalau kita pilih U-nya sama dengan 9 min T kuadrat, hasilnya menjadi DU-nya itu min 2T dt, padahal di sini nggak ada T-nya. Gitu ya. Terus gimana dong? Ya, terus sebetulnya ini agak sulit sih kalau pakai teorema dasar kalkulus yang pertama. Berarti mesti cari turunannya dulu ya. Oh, enggak, ini memang mencari turunan fungsinya ya. Nah, berarti untuk yang H-nya ini, kita, maaf, untuk yang poin A berarti DDS dari integral min 3 sampai 3 akar 9 min T kuadrat dt, ini harus kita pisahkan menjadi DDS dari integral min 3 sampai S akar 9 min T kuadrat dt ditambah integral S sampai 3. 9 min T kuadrat. Nah, selanjutnya bisalah ya. Kalau turunan itu kan bisa dipisahkan gitu bentuk penjumlahannya. Baru bisa kita turunkan masing-masing sukunya baru dijumlahkan. Nanti yang ini tinggal dibalik aja batasnya menjadi negatif 3 sampai S. Yang ini gimana? Oh, kalau yang ini sebaliknya gitu ya. Kalau cuma perlu hati-hati memilih U-nya, memilih batasnya. Jangan sampai yang dipilihnya itu titik nol. Kenapa? Bahaya karena 1/U pada saat U-nya 0 itu kan ya tak terdefinisi gitu ya. Kalau mau sih pilih batasnya itu 1 aja. Maksudnya gimana? Jadi ini dituliskan sebagai integral U kuadrat sampai 1 gitu ya. Ini salah nggak ya? Kayaknya harusnya ini V deh, bukan U. Bisa nggak ya? Sepertinya ini harusnya V deh. Iya, karena kan mau menurunkannya terhadap variabel V. Kalau misalnya nggak ada V-nya, nanti kita menurunkannya apa ya? Terhadap variabel. Mungkin salah ketik di sini. Jadi integralnya harusnya batasnya V kuadrat sampai 1/V. Jadi ini misalnya integral U kuadrat sampai 1, sin pangkat 4U du, V ya, salah. Nanti ditambah integral 1 sampai 1/V. Sin pangkat 4U du. GTU atau V, maaf ya tulisannya tidak jelas. Habis itu ya pakai teorema dasar kalkulus yang pertama kayak tadi. Gitu. Selanjutnya, hitunglah integral min 2 sampai 2 X plus 3 dikali akar dari 4 min X kuadrat. Dengan menuliskannya sebagai jumlah dari dua integral dan menafsirkan salah satu integral dalam bentuk luas. Paham nggak maksudnya gimana? Ya, jadi ini tuh bisa kita jabarkan ya menjadi integral min 2 sampai 2 X akar 4 min X kuadrat dx, betul? Ditambah dengan integral min 2 sampai 2, 3-nya keluar, ini akar 4 min X kuadrat dx. Yang ini aman ya, kita bisa pilih U-nya sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, tapi yang ini gimana? Untuk yang suku kedua, coba digambarkan dulu. Kenapa? Karena diminta ditafsirkan dalam bentuk luas. Nah, kalau kita tuliskan ya, kalau Y sama dengan akar 4 min X kuadrat, berarti ini kan Y kuadratnya sama dengan 4 min X kuadrat, betul? Tuh ya, jadi Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 4. Nah, apakah ini persamaan lingkaran?
ya, dengan jari-jari 2 berpusat di 0,0. Kalau akar dari 4 min X kuadratnya yang sebelah mana? Oke, berarti pada saat X-nya 2, nilai Y-nya 0, tulis yang ini. Pada saat Y-nya 0, X-nya plus minus 2, ya udah kayak gini juga gitu ya. Oh, bentar. Kalau Y-nya 0, ya. Terus masalahnya yang di atas apa yang di bawah? Karena ini tandanya positif ya berarti yang atas. Gitu. Jadi untuk suku yang kedua ini, kan min 2 sampai 2. Untuk suku yang kedua ini sama dengan luas dari setengah lingkaran dengan jari-jari 2 dan titik pusatnya di 0,0. Bisa ya ngitung luas setengah lingkaran? Bisa lah ya pakai rumus apa pi r kuadrat. Ya. Seperti itu. Tapi untuk suku pertamanya tetap dihitung seperti integral biasa gitu. Cuma misalannya U-nya sama dengan 4 min X kuadrat. Oke, yang nomor 5 ini bentuknya apa ya? Ini bentuk, ini memanfaatkan fungsi apa? Fungsi simetris. Oh, fungsi simetris ya? Kita udah bahas kan ya? Kalau udah belum? Sebentar, itu saya bahas di kelas apa? Jadi untuk yang bawahnya, ini kan 1 ditambah, ya coba aja sih digambarkan. Tangan X itu fungsi genap apa fungsi ganjil ya? Tangan X nya gimana? Bentuknya kan pada saat 0, 0. Nah, gini ya. Tuh. Masalahnya, coba cek bawahnya juga ya. Kalau nggak coba kita gambarkan oleh metode supaya saya tidak salah gambar. Kita plot. Plot apa? Plot tan X dibagi dengan 1 min X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4. Nggak tahu mikir dulu. Oke, ternyata jadinya seperti ini. Simetris nggak? Nggak ya, kadang ada banyak sedikit. Apakah bisa kita modifikasi? Tangan itu adalah sin per cos ya. Bisa nggak kita modifikasi bawahnya? Kalau tangannya sendiri kan fungsi ganjil, cuma bawahnya ini campuran fungsi ganjil dan fungsi genap. Kalau dia ada di atasnya sih mungkin kita bisa pisahkan gitu ya, yang pangkatnya ganjil dengan ganjil, yang pangkatnya genap dengan yang genap. Ini gimana ya? Oke, silahkan coba dipikirkan. Saya nggak tahu, mungkin di kelas ada petunjuknya harus diapakan. Kalau saya agak bingung juga. Harusnya sih dia tidak akan 0. Kenapa? Karena ya nggak terlalu simetris gitu ya. Seperti ini. Mau dibikin dari min 1 sampai 1? Hasilnya begini. Yang B gimana? Hitunglah integral min A sampai A fx dx. Ya, ini tinggal mungkin misalkan bahwa f besar x-nya nanti turunan dari f kecil x adalah f besar x, maka nanti hasilnya f besar A dikurangi f besar min A.
Gitu. Yang nomor 6, A adalah luas daerah yang terletak di bawah grafik fx sama dengan x² plus 2 dengan interval 1 sampai 2. Nah, ini maksudnya mau ngapain? Maksudnya pakai Riemann, integral Riemann ya. Jadi menaksir luas A menggunakan 4 persegi panjang penghampir. Ambil titik sampel berupa titik ujung kanan, titik tengah, titik ujung kiri. Ya, ini kita kayak waktu kita pakai apa namanya? Riemann sums ya. Fungsinya apa? Fungsinya x pangkat 3 per 2 plus 2. Terus batas kiri dan kanannya 1 sampai 2. Terus dibaginya jadi 4 saja. Nah, terus pilihnya apa? Titik ujung kanan, tengah, dan kiri. Kita compare. Gitu. Nah, harusnya sih nanti kalau pakai yang kiri hasilnya segini, pakai yang tengah segini, pakai yang kanan segini. Terus hasil aproksimasinya gimana? Aproksimasinya harusnya actual area-nya sih jadi 5,75. Pakai limit sigma. Tentukan luas A pakai integral. Gitu. Oke. Ya, selamat belajar untuk UTS. Nanti kalau perlu saya akan share file ini juga, hasil coret-coretnya, barangkali terbaca. Ada yang mau ditanyakan? Seingat saya sih soal nomor 4 ini hampir selalu muncul ya. Maksudnya sering kali muncul gitu. Jadi salah satunya dibuat dalam bentuk luas. Cuma memang mungkin ini akan berbeda-beda isinya. Teorema dasar kalkulus yang pertama selalu muncul juga ya sepertinya. Kalau dulu integral Riemann juga pasti ada diujikan gitu di dalam UTS. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan, komentar, lain-lain? Jadwal UTS-nya udah tahu? Belum, Bu. Belum dikasih untuk jadwal UTS itu. Begitu saya cekin sebentar ya. UTS-nya teh hari UTS-nya bentar, dari grup apa ya ditaruhnya? Kalkulus integral itu UTS-nya Selasa 9 November jam 9:30. Minggu kedua ya berarti dapatnya. Hari Selasa minggu kedua ujian. Jadi kalau misalnya ada yang perlu bahas-bahas soal masih bisa mungkin ya. Minggu depan kalau mau boleh janjian gitu atau ya kalau perlu sih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya perlu bahas-bahas soal boleh kita ketemuan lah ya pakai Zoom. Ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya izin untuk pamit duluan. Saya serahkan kepada para aslab ya. Ali, Devi, Gilan, dan Dinda. Oke. Oke, kan akhiri kalau begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu 3 minggu yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Ibu. Makasih banyak.